Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Hideo Suzuki, seorang komikus yang bekerja sebagai komikus lain karena karyanya sendiri selalu gagal masuk ke ranah produksi dan percetakan. Bisa dibilang cerita yang ia bikin itu nggak mutu, jadi nggak ada perusahaan yang meliriknya buat menerbitkan. Ketika tahu karyanya ditolak lagi, Teiko selaku pacar Hideo marah besar dan berniat menjual senapan Hideo demi membayar sewa kosan yang mereka tinggali. Mereka bertengkar hebat dan Hideo cuma bisa menerima kalau dirinya memang tidak berguna. Hideo pun diusir dan ia menginap di tempatnya bekerja sambil mengerjakan tugas sketsa. Pagi harinya ada sebuah berita tentang beberapa orang yang tewas terinfeksi sebuah virus. Secara kebetulan, Michan dan Sensei pada saat itu sedang tidak enak badan. Rekan-rekan Hideo malah bergosip kalau Sensei dan Michan sering berkencan di kantornya ini. Jadi mereka sakit secara bersamaan. Di tengah malam, Hideo dibangunkan oleh telepon dari Teiko yang meminta maaf. Suaranya terdengar terengah-engah seperti kesakitan. Hideo pun menyangka kalau pacarnya itu terkena demam dan flu. Saat pagi, Hideo segera pulang ke kosannya. Dan ia mendapati kalau Teiko bertingkah aneh. Hideo yang kebingungan sekaligus ketakutan, ia mencoba menyadarkan pacarnya yang berusaha melukai dirinya. Tanpa sengaja, Hideo pun membunuh pacarnya itu. Dengan perasaan tak karuan, Hideo pergi dari sana dan kembali ke kantornya. Hideo kembali dibuat kaget. Pasalnya, rekan kerjanya yang bernama Mitami telah membunuh rekan kerjanya yang lain beserta bos mereka. Rupanya belakangan ini diketahui bahwa wabah ZKN telah menyebar. Wabah ini menyebar sangat cepat melalui gigitan. Hideo yang tergigit pun mengecek tangannya, namun untungnya saat ia digigit oleh Teiko, gigi Teiko rontok, sehingga Hideo tidak terinfeksi. Sementara Mitami, ia memutuskan untuk bunuh diri setelah ia tergigit oleh si Sensei. Saat Hideo keluar dari kantornya, ia terkejut karena di jalan-jalan banyak makhluk-makhluk aneh yang menggigit manusia dan berjumlah semakin banyak. Hideo pun berlari dan ia memasuki sebuah taksi yang di dalamnya ada seorang pelajar bernama Hiromi dan satu penumpang lainnya. Dengan segera sang supir langsung menancap gasnya. Rupanya seorang penumpang yang bersama mereka tergigit. Kemudian ia berubah dan berusaha menyerang Hideo dan yang lainnya. Kekacauan pun terjadi. Hideo berusaha mengeluarkan orang itu. Dengan bantuan Hiromi, akhirnya orang itu bisa diatasi. Akan tetapi, sang supir tergigit olehnya. Hideo dan Hiromi pun bersiap untuk menghadapi tabrakan. Setelah terbontang-banting, untungnya Hideo dan Hiromi selamat. Lalu mereka menenangkan diri dan mencari tahu tentang kekacauan ini lewat internet. Yang intinya virus ini akan merusak kepribadian dan tubuh akan mengalami perubahan. Menurut info, jika berada di daerah yang tinggi, virusnya akan mati. Maka dari itu, Hideo dan Hiromi berniat pergi ke atas Gunung Fuji. Tak terasa malam pun tiba. Saat sedang beristirahat di sebuah kuil, Hiromi menanyakan kenapa Hideo tidak menggunakan senjata yang ia bawa. Menurut Hideo, membawanya saja di depan publik sudah melanggar UU, dan ia hanya menjadikan senjatanya ini sebagai jimat pelindung. Seolah teringat sesuatu, Hiromi juga menunjukkan jimat pelindungnya, yaitu earphone miliknya. Lalu mereka berdua saling memperkenalkan diri. Dan singkatnya, saat pagi tiba, Hideo melihat ada bekas gigitan di leher Hiromi. Hideo yang ketakutan, ia menanyakan itu kepada Hiromi. Rupanya pada beberapa hari yang lalu, Hiromi mengaku digigit oleh bayi tetangganya. Bayinya itu terlihat normal, tapi jika virus ini bisa menular lewat ASI, mungkin bayi itu juga tertular. Dengan berserah diri, Hiromi mempersilahkan Hideo untuk membunuhnya. Namun Hideo merasa kasihan kepadanya. Hideo juga memberitahukan kalau ia pernah digigit, tapi sampai sekarang ia tidak berubah. Maka dari itu mungkin mereka beruntung dan Hideo mengajak Hiromi untuk melanjutkan perjalanan. Baru saja mereka berjalan, Hiromi terlihat keletihan. Sepertinya ia sudah merasakan efeknya. Di sini ia meminta Hideo untuk meninggalkan dirinya karena Hiromi tidak mau jika harus memakan Hideo. Hiromi pun memberikan earphone miliknya kepada Hideo. Tiba-tiba saja Hiromi mulai kejang-kejang. Hideo langsung pergi meninggalkan Hiromi hingga ia berpapasan dengan zombie lain yang hampir saja menggigitnya. Untungnya Hiromi datang dan membunuh zombie itu.
Si Hiromi nampak berbeda, ia bertingkah layaknya seekor kucing. Hideo yang tidak tega meninggalkannya, ia membawa Hiromi pergi bersamanya. Hari demi hari telah mereka lewati. Hideo mulai kelelahan karena harus menggendong Hiromi. Hingga perjalanan ini membawanya ke sebuah tempat berbelanja yang kondisinya sudah acak-acakan. Hideo mampir di sebuah toko baju untuk mengganti pakaiannya. Tiba-tiba ada zombie pelayan yang menghampirinya. Zombie itu menyerang Hideo. Untungnya ada orang lain yang menyelamatkan Hideo. Mereka ada beberapa orang dan Hideo disuruh untuk mengikuti mereka. Lalu zombie-zombie yang lain bermunculan. Dengan mengikuti arahan orang-orang ini, Hideo dan Hiromi dibawa ke tempat persembunyian mereka yang berada di atap bangunan outlet ini. Rupanya ada banyak orang yang selamat. Hideo disambut dengan ramah oleh mereka. Malam harinya, Hideo mengobrol dengan orang yang menyelamatkannya dan ia bernama Yabu. Yabu menanyakan apakah Hiromi adalah adiknya Hideo. Hideo pun menjawab kalau Hiromi bukan adiknya dan mereka bertemu saat menyelamatkan diri. Yabu nampak kagum dengan tindakan Hideo yang membawa Hiromi ke sini. Selain itu, Yabu menanyakan senjata Hideo yang Hideo bawa. Dan Hideo menjawab kalau ia memilikinya karena hobi berburu. Pagi harinya, Abe menunjukkan tingkah para zombie yang dimana mereka berperilaku sesuai dengan kebiasaannya terdahulu. Misalnya ada yang suka berbelanja, menunggu kereta untuk berangkat bekerja, hingga seorang atlet. Lalu, Lura mengumpulkan orang-orang untuk berburu makanan yang ada di basement. Dikarenakan stok makanan mereka tinggal sedikit lagi. Tapi jika mereka berhasil mendapatkan makanannya, mereka bisa bertahan hidup hingga setengah tahun ke depan. Lura pun meminta Hideo untuk memberikan senjatanya. Namun Hideo menolak dan Hideo baru tahu kalau Lura adalah pemimpin di sini. Lura mengancam Hideo jika Hideo tidak memberikan senjatanya maka mereka akan melukai Hiromi. Yabu yang berpihak pada Hideo juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat mereka memojokkan Hideo, Hiromi bangun dan mencoba melawan. Tapi Hideo melarang Hiromi untuk tidak menyakiti mereka. Mereka pun terkejut ketika melihat mata Hiromi yang berbeda sebelah. Di saat ketegangan ini, Lura menembakkan anak panah dan menancap di kepala Hiromi. Di saat itulah senjata Hideo diambil oleh bawahan Lura. Lalu Hideo disiksa dan kudeta terjadi. Bawahan Lura yang bernama Net tidak ingin memberikan senjatanya kepada Lura. Lura tidak bisa berbuat banyak dan kepemimpinan telah diambil alih. Lalu Hideo dibebaskan dan akan ikut sertakan dalam operasi berburu makanan. Selain itu, ternyata Hiromi masih hidup karena anak panahnya tidak mengenai otaknya. Yabu memberitahukan kalau Hiromi berbeda dari ZKN, karena ZKN atau para zombie tidak punya denyut nadi dan mereka tidak tidur. Dan ternyata si Yabu ini adalah seorang perawat. Ia merasa malu karena telah meninggalkan pasiennya di rumah sakit. Berbeda dengan Hideo, ia merawat seseorang yang bahkan tidak ia kenali sebelumnya. Saat Yabu menawarkan diri untuk membantu Hideo dan Hiromi kabur, Hideo memotong pembicaraannya. Kalau ia telah kehilangan senjatanya, selain itu Hideo tidak punya keberanian untuk menarik pelatuknya, meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di sini Hideo malah curhat tentang kehidupannya yang selalu saja gagal dalam segala hal, dan ia menitipkan Hiromi kepada Yabu agar Yabu menjaganya. Lalu waktu berburu telah tiba. Orang-orang yang tidak ikut mencari makanan, mereka memancing para zombie dengan kebisingan, dan para pemburu mulai bergerak menuju ke basement. Kondisi di sana sangat gelap. Hal ini dimanfaatkan oleh Lura untuk memisahkan diri dari tim. Tiba-tiba lampu menyala. Net dan yang lain kegirangan karena mereka telah tiba di gudang stok makanan. Dengan segera mereka memasukkan makanan itu ke dalam tas. Tak berselang lama, musik terdengar dari pengeras suara. Di saat mereka sedang kebingungan, ada zombie yang menyerang salah satu dari mereka. Kemudian, gerombolan zombie yang lain berdatangan. Net dan anak buahnya langsung lari sambil berusaha melawan zombie-zombie itu. Rupanya, Lura lah yang telah memancing zombie-zombie itu dengan musik di ruang kontrol. Tak sampai di sana, Lura juga menyalakan pengeras suara yang ada di luar. Hideo yang tidak melarikan diri, ia malah bersembunyi di gudang. Dan di sisi lain, si atlet zombie berhasil melompat ke atap gedung tempat orang-orang berlindung. Semuanya semakin tak terkendali. Orang-orang terbunuh satu persatu.
Hideo yang mendengar info lewat HT kalau di atap sudah tidak aman, ia mulai mengumpulkan keberanian untuk melawan. Berkali-kali ia membayangkan resiko yang selalu berujung dengan kegagalan. Dan akhirnya ia keluar dari tempat persembunyiannya, dan yang terjadi tak seperti yang ia bayangkan. Hideo sempat diserang, namun ia berhasil melawan dan diselamatkan oleh jam Rolex yang dipakainya. Lalu Hideo menghubungi Yabu kalau dirinya akan menyelamatkan mereka. Yabu yang mendengarnya langsung bergegas pergi membawa Hiromi. Sementara Hideo, ia kembali mendapatkan senjatanya. Setibanya di basement, Yabu berpapasan dengan Lura. Lura mengajak Yabu untuk pergi bersamanya dan ia memiliki kunci mobil. Selain itu, ia tahu kalau lantai B2 kosong. Saat mereka sedang berjalan ke arah mobilnya, tiba-tiba Lura bertingkah aneh yang ternyata ia sudah tergigit. Ia pun melukai matanya sendiri dan berusaha melukai Yabu. Secara bersamaan, Hideo datang lalu membunuh Lura. Disusul oleh Net dan Abe yang masih selamat. Sialnya, Abe diikuti gerombolan zombie. Mereka pun terkepung di kedua sisinya. Dengan terpaksa, mereka harus melawan para zombie-zombie ini. Semuanya saling bahu-membahu melindungi satu sama lain. Dan untuk membuat para zombie ini terbunuh, mereka harus menghancurkan kepalanya agar para zombie tidak bangkit lagi. Hideo dan yang lain mulai kewalahan hingga Net dan Abe menemui ajal mereka. Hideo yang tidak ingin menyerah begitu saja, ia melepas semua jam Rolex yang terpasang di tangannya untuk meringankan ia saat menembak. Kini Hideo berjuang seorang diri karena Yabu sudah tidak sanggup lagi mengayunkan tangannya. Dengan penuh konsentrasi, akhirnya Hideo alias Hiro berhasil membunuh semua zombie-zombie itu. Dan di saat semuanya dirasa sudah selesai, tiba-tiba saja si zombie atlet datang. Mereka berdua saling berhadapan. Hideo yang kehabisan peluru beruntung saja bisa menemukan satu peluru terakhir dan menghabisi si zombie itu. Akan tetapi, zombie itu bangkit lagi dan berusaha menyerang Yabu. Dengan gesitnya, Hideo menghantam kepala si zombie hingga hancur. Hideo yang merasa selalu gagal kini menjadi penyelamat. Dalam perjuangannya ini hanya menyisakan 3 orang saja yang selamat. Lalu perjalanan kembali dilanjutkan. Yabu memberitahukan nama aslinya kalau ia bernama Sugumi Oda. Untuk saat ini mereka masih bisa menghirup udara dengan tenang. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.